Selamat siang kepada Bapak Ibu Guru beserta teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya William John Kerdosagian. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai ekonomi kreatif. Namun sebelum itu, sambut salam hangat saya, salam SFD, semangat Fratritas Tina. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Kelompok 5. Gotong royong bekerja tanpa pamrih, si kuning-kuningan demi perubahan positif. Kelompok 5 Gaspol. Definisi ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep yang berlandaskan sumber aset kreatif yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi kreatif sendiri digunakan dalam Desam Induk Mengicu Ekonomi Webpres nomor 6 tahun 2009. Sistem ekonomi Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30. Kreativitas dalam ekonomi kreatif. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru dan orisinal, berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif memiliki dasar ide manusia yang tergolong baru, unik, inovatif, dan kreatif. Yang pertama, yaitu ide dan gagasan sebagai ide utama oleh pelaku ekonomi. Yang kedua, adanya kreasi intelektual dalam sektor usahanya. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan usahanya bersifat terbuka dan tidak terbatas. Selanjutnya, menghasilkan produk yang bernilai kreatif. Yang kelima adalah adanya kerjasama dari berbagai pihak. Yang keenam, memilih konsep yang bersifat relatif dan mudah terganti. Keunggulan ekonomi kreatif. Keunggulan mutlak adalah kemampuan memproduksi barang dan jasa dengan kualitas yang lebih besar daripada negara yang lain. Keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif ditemukan oleh David Ricardo. Keunggulan komparatif adalah keunggulan yang terjadi bila suatu negara mampu menghasilkan barang dan jasa lebih banyak dengan biaya murah daripada negara lain. Keuntungan dari keunggulan komparatif yaitu yang pertama adalah meningkatnya standar kehidupan dan pendapatannya jika negara tersebut melakukan spesialisasi produk, barang, dan jasa yang dimiliki produktivitas dengan efisiensi tinggi. Strategi pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kreatif. Yang pertama, menyiapkan intensif untuk mengacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Kedua, membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan swasta. Yang ketiga, memberikan perlindungan hukum dan intensif bagi karya industri kreatif. Selanjutnya, yang keempat, memberi intensif kemudahan akses terhadap para pelaku usaha. Hal ini dilakukan pemerintah agar pelaku usaha dapat mengembangkan dan mendapatkan permudahan akses sehingga pembangunan. 5. Mengatakan pelatihan ekonomi. Hal ini dilakukan pemerintah guna menghasilkan para pelaku ekonomi yang dapat mengembangkan ide-ide mereka secara baik. Mengapa Indonesia perlu mengembangkan ekonomi kreatif? Memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, menciptakan iklim bisnis yang positif, membangun citra dan identitas bangsa, mengembangkan ekonomi berbasis kepada sumber daya yang terbarukan, menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu bangsa, serta memberikan dampak sosial yang positif. Cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan kepada Bapak Ibu Guru beserta teman-teman sekalian. Saya William John Carlos Sagian pamit undur diri. Salam SFD, semangat fraternitas.